Kalau gaji itu jenenge makan haram, ya. Anak-anak itu bayar sekolah itu untuk diajari ilmu, bukan untuk tinggal alasannya macam-macam. Tinggal apa nih ya, saya ini sebentar dan keperluan penting sekali gitu ya. Ala gayanya yang cuma keperluan penting ternyata ya urusan bisnis gitu ya. Apa? Nggak boleh gitu ya. Karena santriwati itu punya hak untuk mendapatkan pelajaran. Walaupun sebenarnya santri itu juga kadang-kadang ya kalau dikasih libur ya senang gitu kan ya. Kalau disuruh anak-anak ya hari ini kosong dulu ya jamnya ya, silakan mau pikir apa sepuasnya, bebas, boleh gitu kan ya. Senang-senang aja. Tapi perkaranya kalau tugas mengajar itu adalah kewajiban guru, bukan dulu pernah ada kasus di pondok saya itu ya, dulu waktu di Jombang. Ini kenapa berkeliaran semua? Kenapa nggak masuk? Ustaznya nggak ada. Ustaznya mana? Nggak tahu. Ya. Terus ustaznya keluar, udah izin? Enggak. Terus tak suruh cari. Ayo cari di kamar ustaznya. Ada. Oh ya oke. Terus tanya, tadi antum jam sekian loh, lama sekali antum gak masuk. Lah, yang butuh ilmu siapa? Yang butuh ilmu siapa? Santri. Lah kalau memang mereka butuh ilmu, yang mereka panggil saya. Rasanya harus apa no gurunya. Sekarang saya tanya, antum punya kewajiban mengajar nggak? Iya. Yang punya kewajiban mengajar siapa? Guru. Nah, kalau ngerti kewajiban orang belum ngajar, malah nunggu santrinya datang manggil, kenapa enggak? Antum ini siapanya di pondok? Antum ini siapanya pondok? Kok gayanya gitu kan ya? Mau ngajar kok nggak dipanggil muridnya, kok nggak belum ngajar gitu loh? Ya pecat. Mau ngajar apa enggak? Kalau nggak belum ngajar, silakan keluar. Sering saya sampaikan, saya nyari murid lebih susah dari nyari gurunya. Pingin ngajar, tapi ngajar ya sudah, istirahat dari guru. Nggak boleh anak-anak dibuat permainan seperti itu. Oke? Mas profesional. Kenapa harus profesional? Yang kita bahas sekarang adalah tentang kompetisi profesional. Ya. Anak-anak ingin jadi guru profesional, ingin, tapi proses ya. Untuk jadi guru profesional itu ya tidak langsung plek jadi guru kita, tapi prosesnya panjang gitu ya. Untuk menjadi guru yang bisa ngomong seperti Ustadz ini mungkin butuh 1000 kali tampil. Karena ilmu pendidikan itu kan ada ya. Kita itu baru lihai, refleks dalam melaksanakan semua apa saja itu setelah kita mencoba 1000 kali. 1000 kali kita coba, baru kita nanti akan terbiasa mengalir. Kenapa harus profesional? Karena guru profesional lah yang akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran anak untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Makanya butuh guru profesional. Sebab kalau tidak profesional, yang modelnya tadi ngajar kok jalo dia panggil santrinya gitu, aneh-aneh. Guru itu kalau tidak profesional ya kayak gitu modelnya, ngajar ngajar tampil apa adanya. Oke. Jadi ya karena guru profesional yang akan mampu menjalankan fungsi utama dan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Intinya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik harus ditangani oleh guru-guru yang profesional, ya. Iya, lupa saya print out ya, biar nggak nulis-nulisnya. Nanti banyak salah ya. Oke, sekarang 10 penyakit guru. Guru itu punya penyakit ya.
punya penyakit, ada namanya penyakit mual, mutu amat lemah, ngajar nggak apa namanya, yang mutunya ya lemah gitu ya, ditanya nggak bisa jawab, ya ngajar hanya baca. Ada guru siro saya itu ya, kalau ngajar baca saja gitu ya, baca tok sampai selesai 21 kali ngajar dan 3-4 halaman, baca tok gitu kan ya. Motonya mual, Buddhis kurang disiplin, masuk nggak apa namanya, sering telat waktu, ya masuk telat, keluarnya belum jaros sudah keluar. Satu kalau jam pertama setengah jam sebelum masuk saya sudah ada di atas, cek guru-gurunya yang telat itu ada. Iya, yang guru-guru luar itu kadang-kadang ada guru saya dari Tawangmangu jauh sekali gitu ya, itu mesti datang 15 menit paling lambat itu sebelum masuk, padahal jauh sekali ya. Tapi ini guru-guru dalam kadang-kadang mesti telat gitu kan, padahal naik sepeda melalui jalan raya macet-macet taruhan nyawa, itu pasti bisa cepat tepat waktu gitu ya. Tapi ini guru-guru dalam mas nggak ngopeni anak, nggak ngopeni bojo, nggak ngopeni opo-opo, kadang ya telat, karena memang nggak bisa memanage waktu gitu ya. Asam urat asal sampaikan meski kurang akurat ya. So, ini kurang, apalagi yang mengajar fikih misalnya ya, hanya menurut saya dan menurut saya asumsi, tidak berdasarkan kusta, kurang strategi, yang monoton, asma asal masuk kelas, tidak banyak syarat, yaitu dihadapkan pada pekerja tidak serius. Ya, bisa di anu aja lah, bisa di browsing lah gitu kan ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi ini penyakit-penyakit ya yang kadang-kadang termasuk gaptek, gagal teknologi. Di sini kan ada ekstra komputernya ya, bukan ekstra, malah pelajaran ya, pelajaran IT komputer. Maka nanti sudah kelasnya sudah diajarkan tentang pembuatan PowerPoint, pembuatan bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik seperti ini. Sudah ya. Anak-anak sudah pernah diajari tentang bagaimana cara bikin PowerPoint, hasilnya juga bagus ya. Nah, pokoknya guru tuh harus pintar bikin PowerPoint. Kalau saya mewajibkan semua guru harus bisa. Karena pembelajaran tertentu butuh PowerPoint. Ya, semuanya pintar ya. Nanti ya belajar. Ya, jangan sampai gagal teknologi. Tapi anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Urusan teknologi ya. Coba anak-anak pikirkan apa yang Anda paling suka dan tidak suka dari guru Anda. Coba mulai dari sini, kelompok Aisyah. Apa yang paling Anda tidak suka dari guru Anda misalnya? Mungkin punya kebiasaan yang saya tuh gak suka kalau gurunya apa gitu ya. Apa? Kan kita tidak menyebutkan mereknya ya. Kita hanya apa? Telat masuk, galak, marah-marah. Kalau tugas banyak sekali, atau mungkin apa namanya, tampilan kurang menarik, atau apa Mbak? Oh, kasus juga terlalu banyak. 10 guru yang masuk, 10 tugas yang diberikan, santrinya stres. Iya tadi. Iya, jadi makanya kan manajemen pemberian tugas itu sudah harus diatur juga, jangan sampai guruku merasa seakan-akan anak-anak itu belajar hanya pelajaran dia saja, tapi harus dipahami anak-anak ya juga punya apa namanya, sudah di kelas belajarnya lama, terus selesai tugasnya juga banyak, tugas IST, tugas macam-macam, dan numpuk-numpuk sampai cuci pakaiannya nggak sempat gitu. Apa yang paling tidak disukai dari guru? Oh, ngajarnya monoton, gitu toh gitu ya, tanpa ada selingan, tanpa ada esprit, tanpa ada cerita-cerita fun story, tanpa ada cerita-cerita yang menarik lah gitu kan ya. Pokoknya masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istatna, ya pertama, kemudian buka buku kalian halaman sekian, coba dibaca. Setelah selesai bel, ya
di kamar otomatis sudah selesai itu, masuk guru yang satu gitu lagi, masuk guru yang satu gitu lagi, masuk guru yang satu gitu lagi, sampai selesai mata pelajaran. Dalam satu hari tidak ada ice breaking sama sekali gitu ya. Ya jenuh lah. 1 tahun berapa hari ya Nana? 1 tahun berapa hari? 300 sekian. Jadi 300 sekian hari tuh anak-anak tuh hanya diberi itu gitu toh ya. Terus anak-anak di pondok berapa tahun? Ada yang 3, ada yang 4 misalnya ya. 4 tahun dikalikan sekian hari misalnya ya. Makanya saya sering mengajarkan kepada guru-guru ketika misalnya kalau kita ada acara di hotel ya, acara di hotel udah kayak kita di Hotel Assalam, walaupun itu standarnya hotel bertingkat C ya, tapi